Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang memahami konteks bisnis global mata kuliah pengantar bisnis. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Pertama saya sendiri, Muhammad Zulkifli. Yang kedua ada Rian Aldafa Eka Putra. Yang ketiga ada Arga Aril Firdaus. Yang keempat ada Joshua Kurniawan. Yang kelima ada Catherine Teresia Sutrisno, dan terakhir ada Nisa Khatul Husna. Pendahuluan, pengenalan tentang pentingnya memahami dinamika perdagangan global dan faktor yang memengaruhi bisnis internasional. Tujuan kelompok kami adalah memberi wawasan tentang bagaimana perusahaan bisa sukses di pasar global dengan memahami tantangan atau peluang yang ada. Oke, yang kedua yaitu munculnya bisnis internasional dan dinamika perdagangan global. Jadi, globalisasi merupakan proses di mana ekonomi global menjadi semakin saling bergantung melalui perdagangan internasional. Seperti contoh yaitu perusahaan global di antaranya McDonald, Microsoft, Apple, Starbucks, dan sebagainya. Beberapa kesepakatan atau perjanjian dan aliansi dagang bisnis internasional antara lain yaitu NAFTA, UE, ASEAN, WTO, yang mendorong perdagangan dan investasi internasional. Ini ada pengaruh neraca dagang, nilai tukar, dan keunggulan bersaing. Neraca dagang ada defisit dan surplus. Defisit itu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Contohnya Indonesia yang banyak mengirimkan barang ke luar negeri dan jarang sekali kebalik, mengimpor yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, dan Indonesia jarang sekali mengirimkan barang atau menjual barang ke luar negeri. Yang kedua ada surplus, negara lebih banyak mengekspor daripada mengimpor, yaitu kebalikannya dari defisit. Hanya ada nilai tukar, ya ada dua, yaitu penguatan dan pelemahan. Penguatan dapat menurunkan ekspor dan meningkatkan impor. Yang kedua, pelemahan dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Selanjutnya ada keunggulan bersaing. Keunggulan absolut dapat menghasilkan produk secara efisien atau lebih baik dari negara lain. Faktor penentu tenaga kerja terampil, sumber daya permintaan domestik. Strategi masuk ke bisnis internasional dan struktur organisasi. Yang pertama, tingkat keterlibatan internasional. Eksportir dan importir adalah langkah awal untuk masuk ke pasar internasional. Yang kedua, agen independen, yaitu menggunakan perantara lokal. Kemudian yang ketiga, aliansi strategis, yaitu kerjasama dengan perusahaan lain memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, adaptasi. Permintaan internasional, yaitu menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pasar global. Kemudian, outsourcing atau offshoring, yaitu mengalihkan atau memindahkan pekerjaan ke negara dengan biaya lebih rendah. Yang terakhir, struktur organisasi. Disesuaikan dengan tingkat keterlibatannya, organisasi harus mendukung operasi global. Selanjutnya adalah peran lingkungan budaya serta hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya sendiri berperan sangat penting
dalam menentukan keberhasilan bisnis internasional. Dalam konteks bisnis internasional, ada beberapa poin yang harus dilihat, yaitu nilai, simbol, kekayaan, bahasa, orientasi sosial dan kekuasaan, serta orientasi ketidakpastian dan waktu yang mempengaruhi bagaimana orang berpikir, berkomunikasi, berperilaku pada suatu masyarakat. Nah, kunci keberhasilan dalam pasar internasional tentunya memahami serta menghormati perbedaan yang terjadi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Selanjutnya, juga ada hambatan dalam bisnis internasional. Hambatan ini merupakan perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain yang membuat proses bisnis internasional ini menjadi terhambat. Untuk hambatan bisnis internasional sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu hambatan ekonomi, hambatan hukum, dan juga hambatan politik. Untuk hambatan ekonomi sendiri mencangkup perbedaan daya beli, inflasi, dan juga ekonomi. Lalu untuk perbedaan hukum, itu mencangkup sistem hukum, regulasi bisnis, perlindungan kekayaan intelektual. Nah, di sisi waktu yang sama, setiap negara juga memiliki politik yang berbeda-beda. Perbedaan itu mencangkup stabilitas politik, intervensi pemerintah, regulasi, dan juga birokrasi. Dan yang terakhir adalah peraturan kandungan lokal yang menyebutkan bahwa produk yang dijual harus sebagian besar dibuat di negara tersebut. Baik, jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan bahwa bisnis internasional adalah proses yang kompleks dan menuntut perusahaan untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang pasar global, serta kemampuan untuk menavigasi perbedaan antara ekonomi, hukum, politik, dan budaya antar negara. Selain itu, perbedaan dalam bentuk neraca ekspor-impor, nilai perdagangan luar negeri, dan tingkat persaingan antar negara mempengaruhi bagaimana sebuah negara merespon perubahan dalam lingkup bisnis internasional. Selain itu, perusahaan yang ingin terjun ke pasar internasional harus memahami berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika perdagangan global. Sekian dari kelompok kami. Baik, mungkin Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.